panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kebaikan, baik itu kekuatan iman, umur, kesehatan, waktu dan yang lainnya, sehingga pagi ini kita masih bisa bertemu kembali bersama kita Ustadz Ahmad Zainuddin Anjani Hafizahullah. Ya, ini pertemuan kita pertama setelah Lebaran ya Ustadz ya. Siap. Jadi ada salahnya kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Dan dosa-dosa kita semua diampuni. Amin. Selesai Ramadan kemarin. Ya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau yang mengikuti dengan baik sampai akhir zaman. Ya, pembahasan kita terakhir tadi kita sudah cek juga, kita sudah menyelesaikan sampai ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mana penjelasan dari ayat ketiga itu sama dengan penjelasan dari ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim di kedua ayat tersebut sudah dijelaskan. Ya, insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan kepada ayat yang keempat. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kami ingatkan kembali untuk meneruskannya, mengikuti kajian ini, kemudian adab-adab selama kajian tetap diikuti agar kita tetap mendapatkan keutamaan dalam mengikuti majelis ini. Dan seperti biasa, pertanyaan silakan diajukan di kolom chat atau klik tombol raise hand jika ingin bertanya langsung. Ya, pada Ustaz, al-yaftafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 24 Syawal 1442 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab Tafsirul Qur'anil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Muhaddits Al-Mu'arrikh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, Majelis Ta'lim Baitul A'la yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah pertemuan yang ke-9 dari tafsir surat Al-Fatihah, membaca kitab Tafsirul Qur'anil Azim atau yang dikenal dengan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan kita sampai kepada ayat yang ketiga, dan pada pertemuan kali ini kita membaca ayat yang keempat. Qala Allah Ta'ala Maliki Yaumiddin, Raja Hari Ad-Din. Raja Hari Ad-Din atau hari pembalasan diterjemahkan dalam buku atau dalam Quran terjemah. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan qara'a ba'dul qurra Maliki Yaumiddin. Sebagian ahli baca Al-Qur'an membacanya Maliki Yaumiddin. Jadi mimnya tidak dipanjangkan. Maliki Yaumiddin. Bukan Maliki Yaumiddin, ya. Jadi Maliki Yaumiddin. Wa qara'a akharun Maliki Yaumiddin. Dan sebagian yang lain membaca Maliki Yaumiddin. Mimnya dipanjangkan 2 harakat. Yang satu tidak dipanjangkan, yang satu dipanjangkan. Wa kilahuma sahihun mutawatirun fis sab'. Dan kedua jenis bacaan ini benar. Mutawatir itu artinya dinukilkan oleh orang yang banyak, yang mustahil orang banyak ini bersepakat untuk berdusta. Itu namanya mutawatir. Di dalam 7 ahli baca Al-Quran, ya, di dalam 7 ahli baca Al-Quran. Bahkan ada lagi yang mengatakan dengan lamnya diberikan sukun. Jadi kalau kita kan biasanya membaca Maliki Yaumiddin, ya, mimnya dipanjangkan dan lamnya berharokat kasrah, Maliki. Ini ada yang membacanya Malki Yaumiddin, Malki Yaumiddin, ya. Ada juga Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Jadi lamnya malah panjang. Ada lagi yang membaca Mulki Yaumiddin, ya, Mulki Yaumiddin. Yang jelas kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, waqad rajjaha kullan min al-qira'atain murajjahun min haitsul ma'na wa kilahuma sahihah hasanah. Yang jelas dari bacaan-bacaan tersebut kedua-duanya bisa dibenarkan dari sisi makna dan kedua-duanya sahih dan baik. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa Az-Zamakhsyari, yaitu seorang ahli tafsir yang mempunyai kitab tafsir yang bernama Al-Kasyaf, menguatkan pendapat Maliki Yaumiddin, tidak panjang mimnya. Kenapa? Li'annaha qira'atu ahlil haramain. Karena dia adalah bacaan orang-orang di 2 tanah suci. Maliki Yaumiddin, ya. Dan juga berdasarkan surat Ghafir ayat 16. Limanil mulkul yaum. Jadi tidak panjang, ma-nya tidak panjang. Kemudian juga berdasarkan surat Al-An'am ayat 73. Qauluhul haq walahul mulku. Ya, mulku tidak panjang mimnya. Dihikayatkan kata Imam Ibnu Katsir dari Imam Abu Hanifah bahwasanya beliau membaca Malaka Yaumiddin, Malaka Yaumiddin atau Malaku Yaumiddin, Malaku Yaumiddin. Akan tetapi kata Imam Ibnu Katsir, hadza syadzun gharibun jiddan. Ini adalah pendapat yang menyendiri dan aneh sekali. Malaku Yaumiddin. Ini adalah pendapat yang menyendiri dan aneh sekali kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala.
Taib. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan dengan sanadnya dari sampai kepada Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Muawiyah wa ibnahu Yazid ibni Muawiyah kanu yaqra'una Maliki Yaumiddin. Bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah dan anaknya Yazid bin Muawiyah, mereka membacanya Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin. Jadi maknya dipanjangkan. Maknya dipanjangkan. Dan kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan menurut Imam Az-Zuhri yang pertama kali mengadakan bacaan Maliki Yaumiddin ini adalah Marwan. Ya. Wa awwalu man ahdatsa Maliki Yaumiddin, mimnya tidak dipanjangkan, ini adalah Marwan. Dan kata Imam Ibnu Katsir, Marwan indahu ilm bi sihhati ma qara'ahu. Marwan mempunyai ilmu tentang kebenaran apa yang beliau baca. Artinya baik Maliki Yaumiddin mimnya dipanjangkan atau Maliki Yaumiddin, dua-duanya diperbolehkan. Ya, dua-duanya diperbolehkan. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, Imam Ibnu Katsir mengatakan Maliki atau Malikun, mimnya dipanjangkan, ma'khuzun minal mulk, diambil dari kata-kata kerajaan. Diambil dari kata-kata kerajaan. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 40 di sini. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami yang mewarisi bumi dan siapa saja yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan. Makanya bacaannya Maliki Yaumiddin. Ya, Allah memiliki kekuasaan. Kemudian juga kata Imam Ibnu Katsir, Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas." Ya. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhannya manusia, rajanya manusia, artinya yang mengatur. Nah, kata-kata Maliki Yaumiddin dengan mimnya panjang itu diambil dari kata-kata kekuasaan, kerajaan, pengaturan, ya, seperti itu. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan sedangkan Maliki tanpa panjang ma'khudun minal mulk, minal malak atau minal milk, ya. Yang artinya Maliki Yaumiddin diambil dari kepemilikan. Nah, jadi ingat ya, baik-baik poin penting ini. Kalau ada yang baca Maliki Yaumiddin itu diambil dari kekuasaan, kerajaan. Sedangkan kalau ada yang membaca Maliki Yaumiddin itu berarti diambil dari kepemilikan. Ya, seperti misalkan surat Ghafir ayat 16. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Milik siapakah kerajaan hari ini? Hanya milik Allah yang maha tunggal dan maha perkasa. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 73. Qauluhul haqqu walahul mulk. Ucapannya adalah hak dan hanya miliknya kepemilikan. Jadi Maliki Yaumiddin
tanpa mimnya dipanjangkan, maka itu adalah diambil dari kata kepemilikan. Taib. Sesudah Imam Ibnu Katsir menjelaskan maliki atau maliki sebabnya apa, artinya apa, maka kemudian beliau mengatakan wa takhsisul mulki biyaumiddin la yanfihi amma adahu li'annahu qad taqaddama al-ikhbar bi annahu rabbul alamin. Artinya, dan pengkhususan kerajaan pada hari pembalasan tidak menafikan tentang selainnya. Artinya apa? Allah berkuasa pada hari pembalasan. Bukan berarti Allah berkuasa hanya pada hari itu saja, ya. Kenapa? Karena sudah dijelaskan oleh Allah bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Jadi jangan mengira bahwa Allah hanya menjadi sang raja yang memiliki kekuasaan pada hari pembalasan saja, sedangkan selain hari pembalasan tidak memiliki kekuasaan. Tidak demikian. Kenapa demikian? Karena Allah Maha Tuhan alam semesta. Wa dzalika 'amun fid dunya wal akhirah, kata Imam Katsir. Dan ini umum, baik dia Allah Subhanahu wa taala sang raja di dunia ataupun sang raja di akhirat. Wa innama udhifa ila yaumiddin li'annahu la yaddai ahadun hunalika syai'an. La yatakallamu ahadun illa bi'idznih. Tetapi kenapa digandengkan dengan hari pembalasan atau hari kiamat? Karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang berani mengaku kekuasaan sedikit pun di hari kiamat. Bahkan tidak ada yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah, seorang pun. Makanya digandengkan dengan kata Maliki Yaumiddin, raja hari kiamat, hari pembalasan, hari hisab. Bukan berarti Allah hanya jadi raja pada hari hisabnya saja, bukan. Akan tetapi dikhususkan dengan hari hisab, hari pembalasan, karena pada hari itu tidak ada seorang pun pada saat itu yang mengaku memiliki kekuasaan walau sedikit. Bahkan jangankan kekuasaan, tidak ada seorang pun yang berani berbicara, sanggup berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Katsir, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naba ayat 38, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Pada hari ruh, yaitu Jibril alaihissalam, dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Kenapa dibedakan antara Jibril dengan para malaikat? Padahal Jibril termasuk para malaikat. Dengan kata-kata ruh pembedaannya. Ini menunjukkan adalah pengkhususan. Para ulama usul fikih sering mengatakan zikrul khasi ba'dal 'am yadullu 'alal ikhtisas. Penyebutan yang khusus setelahnya yang umum menunjukkan bahwa khusus ini adalah menunjukkan penyebutan ini adalah pengkhususan, keistimewaan. Seperti misalkan Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun dan ruh. Ruh ini siapa? Jibril. Kenapa Jibril dibedakan? Padahal beliau termasuk dari malaikat. Keistimewaan Jibril. Allah ingin menampakkan. Sama seperti ini. Pada hari itu berdiri ruh dan seluruh malaikat berbaris-baris. Tidak ada yang berbicara
kecuali yang diizinkan oleh Allah untuknya dan ia berkata yang benar. Ya. Nah, ini kalau sudah berbicara seperti ini, dunia yang dengan segala macam hiruk pikuknya, dunia yang dengan segala macam permasalahannya, persengketaannya, marah-marahannya, nggak ada nilainya. Karena pada saat itu yang bermanfaat hanya amal. Maka jangan terlalu kenceng kalau seandainya bertengkar dengan sesama muslim, ya, kecuali dengan orang-orang yang memang ngeyel dalam keburukan, ya. Nah, taib, begitu juga dalam surat Thaha ayat 108. Wa khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Dan seluruh suara tunduk kepada Allah yang Maha Pengasih, maka engkau tidak akan mendengar walau hamsa. Hamsa itu apa ya? Fala tasma'u illa hamsa, kecuali hanya bisikan saja. Tidak ada yang berani ngomong kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud juga begitu, surat Hud ayat 105. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Pada hari itu akan datang tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka dari mereka ada yang bahagia, ada yang sengsara. Artinya, yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di sini adalah kenapa kata Malik atau Malik digandengkan dengan Yaumiddin? Apakah Allah hanya menjadi raja saat hari kiamat? Sekarang di dunia tidak ada raja? Tidak. Allah itu Tuhan semesta alam di dunia dan di akhirat. Tetapi digandengkan khusus hari kiamat karena pada hari itu tidak ada yang sanggup untuk mengakui kekuasaan secuil pun kecuali Allah. Pada hari itu tidak ada yang sanggup berbicara seorang pun, siapapun, dengan pembicaraan apapun, kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini paragraf Imam Ibnu Katsir ingin menjelaskan kepada kita kenapa Malik Yaumiddin, raja, digandengkan dengan hari kiamat. Taib. Kemudian paragraf selanjutnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan arti dari Malik Yaumiddin atau tafsiran lebih tepatnya, tafsiran dari Malik Yaumiddin. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, la yamliku ahadun fi dzalika al-yaumi ma'ahu hukman ka mulkihim fid dunya. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang memiliki keputusan hukum bersamaan dengan Allah sebagaimana sebagian orang memiliki di dunia. Ya, artinya kalau di dunia mungkin ada pemimpin-pemimpin, raja-raja, ya, yang bisa memerintah, mengatur, tetapi pada hari itu, di hari kiamat, tidak ada yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, yaumuddin yaumul hisab lil khalaiq. Yang dimaksud dengan hari din adalah hari hisab untuk para makhluk. Wa huwa yaumul qiyamah, dan dia adalah hari kiamat. Yudnihim bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr illa man 'afa anhu. Didekatkan kepada mereka dengan amalan-amalan mereka. Jika amalannya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jika amalannya buruk, dia akan mendapatkan keburukan kecuali yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir, wa kadzalika qala ghairuhu minas sahabati wat tabi'in was salaf wa huwa dhahir. Dan demikianlah
sebagian dari mereka demikianlah berkata selain dari Abdullah bin Abbas, dari para sahabat, para tabi'in dan para ulama salaf, dan dia yang jelas. Lihat di situ ada kata-kata para ulama salaf. Jadi ini Imam Ibnu Katsir hidup di abad ke-8 Hijriah. Jadi tidak heran kita menyebut ulama salaf. Ingat para ikhwan, jangan ragu kita mengucapkan kata salafus saleh karena itu adalah darij fi lisanil ulama min qadimiz zaman. Itu yang sudah biasa terlewat melalui lisan-lisan para ulama, dari para ulama-ulama terdahulu. Jadi bukan hanya bawaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama Islam abad ke-13 atau ke-12 Hijriah, tetapi dari mulai abad ke-2, 3, 4 sampai abad ke-8 Imam Ibnu Katsir abad ke-8 Hijriah. Jadi tidak heran wassalaf, ya, wassalaf ini jangan sampai ragu-ragu ataupun ketika ada orang mana itu ada ajaran salafi, enggak ada ajaran salafi. Lihat para ulama menyebutkan wassalaf, demikianlah berkata selain Abdullah bin Abbas dari para sahabat, para tabi'in dan para salaf, ya. Dan ini yang terlihat jelas. Artinya yang dimaksud dengan Maliki Yaumiddin adalah raja pada hari itu. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyamai Allah pada hari itu menjadi raja. Dan arti Yaumiddin adalah hari hisab untuk para makhluk. Didekatkan amalan-amalan mereka. Jika baik, maka dia akan mendapatkan nasib yang baik, masuk ke dalam surga. Jika buruk, dia akan mendapatkan nasib yang buruk, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Kemudian di sana ada tafsiran lain dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa yang dimaksud dengan Maliki Yaumiddin annahu al-qadiru ala iqamatihi thumma syara'a yudha'ifuhu. Bahwa yang dimaksud dengan Maliki Yaumiddin adalah Allah Maha Kuasa untuk menegakkan hari kiamat. Tetapi kata Imam Ibnu Jarir ini lemah pendapatnya. Jadi yang benar adalah Allah raja pada hari din, karena pada saat itu tidak ada yang berani mengaku raja kecuali Allah. Dan Yaumuddin adalah hari hisab untuk para makhluk. Mereka semuanya didekatkan dengan amalan-amalan mereka. Apabila baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Apabila dia buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah itu Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Wadh-dhahir annahu la munafata baina hadzal qawli wa ma taqaddam wa anna kullan minal qailina bihadzal qawl wa bima qablahu ya'tarifu bi sihhatil qawl al-akhar wa la yunkiruhu walakin as-siyaq adalla 'ala al-ma'na al-awwal min hadha kama qala ta'ala al-mulku yawma idzin haqqu lir-rahman wa kana yawman 'ala al-kafirina 'asira." Kata Imam Ibnu Katsir, kan tadi ada dua makna ya. Apa makna yang pertama? Bahwa Yaumuddin adalah hari pembalasan. Hari pembalasan. Dan Allah pada saat itu yang menjadi raja satu-satunya, tiada yang bisa membersamai Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua adalah Allah Maha Kuasa membangkitkan hari kiamat. Nah, ini dua pendapat kan? Maka jawabannya kata Imam Katsir tidak ada pertentangan antara keduanya. Apalagi pendapat yang ini tidak membantah pendapat yang ini, pendapat yang ini tidak membantah pendapat yang ini. Artinya tidak ada pertentangan. Ya, tetapi memang yang lebih cocok tafsirannya adalah makna yang pertama, bahwa Allah raja satu-satunya, karena pada saat itu tidak ada yang berani menjadi raja kecuali Allah. Dan hari ad-din artinya hari hisab seluruh makhluk sesuai dengan amal masing-masing. Hal ini berdasarkan surat Al-Furqan ayat 26. Kerajaan pada hari itu adalah
kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Wa kana yauman 'alal kafirin 'asira, dan pada hari itu adalah hari yang sangat sulit bagi orang-orang kafir. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, adapun pendapat yang kedua bahwa Allah yang Maha Kuasa menegakkan hisab. Ini persis seperti surat Al-An'am ayat 73. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Pada hari itu Allah berfirman, jadilah maka jadilah. Jadilah hari hisab, maka jadilah hari hisab. Nah, ini pendapat yang kedua. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tidak diperbolehkan seseorang untuk bernama Malikul Amlak, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu sampai kepada Rasulullah SAW, akhna asmin indallah rajulun tasamma bi malikil amlak wala malika illallah. Nama yang paling buruk di sisi Allah adalah seseorang yang bernama raja di raja, raja dari maharaja. Nah, ini tidak benar. Maharaja dari para raja, ini tidak benar, karena tidak ada yang raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh kita bernama Malikul Amlak, rajanya para raja. Ini enggak benar. Hanya Allah yang memiliki seperti itu. Baik. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqbidullahu al-ardha wa yatwi as-samaa'a bi yaminih thumma yaqulu ana al-malik aina mulukul ard aina al-jabbarun aina al-mutakabbirun." Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman, aku sang raja. Mana raja-raja dunia? Mana orang-orang yang congkak? Mana orang-orang yang sombong? Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah satu-satunya di hari kiamat adalah sang raja. Dan ini tidak menafikan bahwasanya Allah juga satu-satunya sang raja di dunia, ya, bukan hanya di akhirat saja. Taib. Kalau ada orang yang bertanya, bukankah dalam Al-Quran raja manusia disebut raja? Kalau ada manusia jadi raja disebut raja, seperti Talut. Talut raja disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 47, Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengutus bagi kalian Talut sebagai raja. Begitu juga ada kata-kata raja bagi manusia dalam surah Al-Kahfi ayat 79. Wa kana wara'ahum malikun. Dan di belakang mereka ada Malik, yaitu sang raja. Nah, ini bagaimana ini para ikhwah? Maka jawabannya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tasmiyatu ghairihi fid dunya bi malik fa'ala sabilil majaz. Seorang manusia dinamakan raja di dunia itu tidak seperti rajanya Allah, tetapi itu hanya sebatas bahasa kiasan, ya, bahasa kiasan. Seperti misalkan pemimpin keluarga disebut rajanya di tengah keluarga. Nah, ini ya, jadi meskipun di dunia ada orang yang bernama Raja Fulan, ya, maka pada saat itu bukan berarti dia sedang menyamai Allah, tetapi itu adalah penyebutan sebagai penyebutan kiasan saja. Yang terlarang adalah rajanya di raja, rajanya maharaja. Nah, ini tidak benar. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah, penulis mengatakan waddin al-jaza'u wal hisab.
Nah, kata ad-din kan maliki yaumiddin. Ad-din di sini artinya adalah pembalasan ataupun hitungan. Pembalasan ataupun hitungan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 25, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haq. Pada hari itu Allah akan memberikan secara sempurna dengan benar pembalasan kepada mereka. Ya. Jadi ad-din tidak mesti diartikan dengan agama. Ad-din bisa maksudnya adalah pembalasan ataupun hitungan. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ai hasaba nafsuhu. Orang yang cerdas adalah mandana. Dari kata-kata dana yadinu. Jadi kemudian nanti menjadi din. Mandana nafsu. Orang yang cerdas adalah orang yang dana dirinya dan beramal setelah kematian. Dana di sini maksudnya adalah hasaba, menghitung-hitung. Makanya yaumiddin, hari ad-din, ad-din yang dimaksud di sini adalah hari ganjaran, hari hitungan, ya. Jadi bukan hari agama, bukan, hari ganjaran, hari hitungan. Nah, baik, itu kira-kira ayat yang keempat pembahasannya. Kalau saya boleh ringkas ya dari yang sudah kita pelajari sehingga bisa dipahami baik-baik. Yang pertama yaitu para ulama ahli baca Al-Qur'an ada yang membacanya dengan maliki yaumiddin, mimnya tidak dipanjangkan, dan kebanyakan membacanya maliki yaumiddin. Ya. Dan kedua-duanya adalah qiraah sahihah mutawatirah, bacaan yang benar dan mutawatir. Kemudian yang sudah kita pelajari juga adalah bahwa maliki yaumiddin bisa diambilkan dari kata-kata mulk. Ketika kita baca panjang maliki yaumiddin, ya, artinya diambilkan dari kata-kata raja, raja di hari pembalasan. Nah, itu. Adapun yang membacanya dengan maliki yaumiddin, tidak panjang mimnya, diambil dari kata-kata milk, yaitu kepemilikan. Ya. Ya, artinya hanya Allah yang memiliki hari kebangkitan atau hari hisab. Nah, kemudian selanjutnya yang sudah kita pelajari juga bahwa penyebutan Maliki Yaumiddin, raja pada hari hisab, bukan berarti Allah hanya menjadi raja di hari hisab, tidak menjadi raja di dunia, tidak. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam di dunia dan di akhirat. Tetapi kenapa dikhususkan kerajaan Allah menjadi raja pada hari hisab? Karena pada saat itu tidak ada yang bisa mengaku menjadi raja kecuali Allah. Tidak ada yang sanggup berbicara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang barusan kita baca adalah tidak boleh seseorang manusia bernama rajanya para raja, karena itu adalah nama paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu yang kelima adalah seorang manusia boleh bernama raja di dunia, tetapi hanya bukan kerajaan mutlak, hanya kiasan saja, karena dia memiliki kekuasaan yang sesuai dengan kepemilikannya.
Kemudian yang keenam yang sudah kita pelajari adalah arti dari ad-din. Ad-din artinya adalah pemberian ganjaran atau pengganjaran ataupun hisab. Makanya raja pada hari hisab atau raja pada hari pemberian ganjaran. Nah, ini sudah kita pelajari, mudah-mudahan setelah ini kalau kita baca surah Al-Fatihah saat di dalam sholat atau di luar sholat dan lewat dari kita Maliki Yaumiddin, maka kita lebih paham apa yang kita baca. Wallahu a'lam. Nah, silakan, suaranya nggak kedengeran. Ya Ustaz. Ya. Ya saya Ustaz. Gimana? Ini sudah selesai pembahasan kali ini, kita lanjut tanya jawab. Sudah ya, tanya jawab. Sekarang kita kan 1 jam, takut nanti enggak. Ini sudah lewat 1 jam. Sudah pas 1 jam. Nah, nanti kita mau langsung lanjut ke kajian berikutnya. Khusus hari ini mah berturut-turut nih. Iya. Baik. Ya, alhamdulillah jazakumullahu khairan pada Ustaz atas penjelasannya yang berikan banyak manfaat pembelajaran dari hanya satu kata, satu kalimat Maliki Yaumiddin. Pendek tapi itu dijelaskan begitu panjang ya. Yeah. Baik, kepada para jamaah, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ini saya lihat sudah ada belum di kolom chat, belum ada. Gimana Pak Budi, Pak Doni, adakah yang masuk ke antum Japri? Belum Pak, belum. Belum ya? Ya kalau gitu saya yang bertanya deh, kalau gitu, untuk membuka. Baik Ustaz, tadi ada khusus penamaan ya dengan kata Malik gitu ya. Jadi tidak boleh Malik yang Malikul Amla atau raja di raja itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan ada nama Malik ke teman-teman atau di antara kita ini ada yang nama Malik tapi tanpa Abdul di depan, masih diperbolehkan nggak Ustaz? Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Maka jawabannya sudah kita pelajari tadi, bahwa manusia yang bernama raja di dunia itu diperbolehkan dengan asumsi bahwasanya dia memiliki kerajaan yang majazi, artinya hanya kiasan, bukan kerajaan mutlak. Jadi misalkan Raja Fahad, Raja Abdullah, Raja Salman boleh ya. Misalkan juga raja-raja yang lainnya boleh, tetapi kerajaannya itu hanya majaz, artinya hanya kiasan saja, tidak kerajaan secara mutlak, karena sang raja secara mutlak tanpa ada batasan hanya Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Jadi kalau ada manusia yang bernama Malik Roy misalkan, maka pada saat itu diperbolehkan ya diperbolehkan. Tergantung makna dari yang memberi namanya gitu ya. Iya. Ada memang kata-kata nama yang tidak boleh manusia bernama dengannya karena bertentangan dengan tauhid rububiyah. Seperti misalkan Razzaq. Nah, saya punya pengalaman itu kan Al-Ustadz Al-Fadhil sahabat saya, Al-Ustadz Al-Fadhil sahabat saya karena Allah, Ustadz Dr. Firanda Anjir Hafizahullah. Beliau kan mempunyai anak namanya Abdul Razzaq. Ini dipanggil apa Ustadz? Saya bilang, kata beliau harus lengkap manggilnya Abdul Razzaq, tidak boleh Razzaq saja. Kenapa? Karena Ar-Razzaq hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya ada orang nama Abdul Razzaq dipanggil lengkap, tidak boleh Razzaq. Apalagi ojek dipanggilnya nggak boleh. Seperti itu. Baik, karena banyak teman kita juga yang namanya Abdul Razak ya dipanggilnya. Saya punya santri namanya Muhammad Khaliq. Maka saya Muhammad Khaliq namanya. Ini kan tidak benar.
Maka saya Ya, bilang ke Abdul saya bilang ke orang tuanya dan juga saya bilang ke santrinya, nanti kalau pulang beritahu pesan dari saya agar namanya dirubah sampai ke akta-aktanya dirubah Muhammad Abdul Khalid. Ya, alhamdulillah sekarang dirubah Muhammad Abdul Khalid. Nah, Ya, jadi benar-benar dibutuhkan penguasaan bahasanya. Makna-maknanya beda-beda nih. karena sebagian orang di Indonesia yang tidak paham bahasa Arab, yang penting dia namanya kayaknya indah, menarik nih. Pernah ada orang nanya ke saya, Ustadz, alhamdulillah saya dianugerahi anak. Kemudian tolong hadiahnya nama untuk anak saya. Tapi saya pesan Ustadz, namanya dari bahasa Arab, kalau bisa dari Al-Quran, tapi namanya yang unik, jarang orang bernama dengannya. Maka saya katakan ada. Apa itu? Ifrit, saya bilang. Ya, kadang-kadang sebagian orang tua terlalu berlebihan. Padahal kan nama yang bagus, tetapi mungkin dianggap biasa banyak, seperti Abdullah, Abdurrahman, ya, Abdul Aziz, Abdul Razak, Abdul Ilah, dan seterusnya. Itu semua nama-nama yang bagus di sisi Allah dan juga bagus dilafalkan. Ya, jadi ketika kita manggil nama anak tuh Abdullah, kita tuh merasa mendoakan dia, wahai hamba Allah. Ya, Abdurrahman, wahai hamba Allah yang Maha Pengasih, dan seterusnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, jadi jika seseorang ingin menamakan anaknya dari nama-nama misalkan di Asmaul Husna, ya tergantung maknanya, nggak harus ada Abdul semua ya. Iya, tergantung maknanya. Kalau seandainya orang bernama Rahim misalkan, boleh nggak Rahim? Maka jawabannya boleh. Karena Rasulullah SAW disifati oleh Allah sebagai, atau dinamai oleh Allah sebagai Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau merasa berat atas apa yang kalian rasakan. Harisun 'alaikum. Beliau sangat gigih untuk kalian mendapatkan kebaikan. Raufun rahim, pengasih dan penyayang. Rauf, pengasih, rahim, penyayang. Maka boleh pada saat itu rahim. Ya, misalkan ada paman saya namanya Rahim, nggak apa-apa. Yang nggak boleh Rahman, karena Rahman hanya Allah yang memiliki nama tersebut. Ini permasalahan nama sebenarnya menarik untuk dibahas di kalangan kaum muslimin di Indonesia terutama. Nanti apakah boleh nama itu bergandengan, misalkan seperti tadi Muhammad Yusuf. Kalau di Arab Saudi itu nanti Muhammad anaknya, Yusuf jadi bapaknya. Jadi orang menganggap Muhammad bin Yusuf. Oh gitu. Iya, seperti saya Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar. Orang mengira bahwa Ahmad nama saya, Zainuddin bapak saya. Karena memang nama-nama yang bergandengan itu tidak dikenal di tanah Arab. Tetapi secara hukum syar'i sah-sah saja, tidak mengapa seseorang bernama bergandengan. Kadang kalau di Indonesia malah gandengannya 4 sampai 5 gitu. Iya. Itu sudah lengkap berarti nama anak, bapak, kakek. Sudah lengkap. Padahal itu baru satu nama kalau di Indonesia. Nah. Ya Ustaz, ini kelihatannya udah ada masuk pertanyaan satu. Nah, Ana bacakan. Ya. Ini Assalamualaikum Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Bagaimana hukum melazimi membaca surah Al-Fatihah tiap kali mengaji? Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jawabannya adalah belum ada petunjuk akan hal itu. Kalau seandainya dia menjadikan itu sebagai sesuatu yang dirutinkan, memerlukan dalil. Dan kita sering mengatakan bahwa taqyidul mutlaq bila dalil bid'ah. Membatasi sesuatu yang bebas tanpa ada dalil, maka ini adalah perbuatan yang mengada-ngada. Ini yang kadang-kadang kita berbeda pendapat dengan saudara-saudara dari kaum muslimin yang mengatakan itu bukan bid'ah. Saya beri contoh,
pembacaan surat-surat tertentu pada waktu-waktu tertentu dengan jumlah bilangan tertentu, dengan kaifiat tertentu, sebab tertentu, jenis tertentu, maka ini semua sebenarnya harus memerlukan dalil secara khusus, karena dia membatasi perbuatan yang mutlak. Taqyidul mutlak bila dalil bid'ah. Membatasi perbuatan yang mutlak tanpa dalil adalah perbuatan bid'ah. Artinya gini, perbuatannya itu disyariatkan dalam syariat Islam, tetapi ketika dibatasi maka ini memerlukan dalil, petunjuk, dan pada saat itu tidak ada petunjuk. Dan saya, sepengetahuan saya, belum ada pembatasan pembacaan surah Al-Fatihah setiap kali ingin membaca Al-Quran. Di antaranya hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW mengatakan, Iqra' alayya, bacalah surat Al-Quran kepadaku. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa. Nah, di situ beliau tidak awali dari Al-Fatihah. Artinya tidak ada pembatasan yang mendalili bahwa setiap kali ingin menghafal atau membaca Al-Quran harus dengan Al-Fatihah terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Naam. Ya. Sebentar. Ini ada pertanyaan, tolong jelaskan tentang penyakit ain. Maka ain itu adalah dari kata mata. Artinya ain itu mata, mata yang jahat, yang memberikan keburukan kepada orang lain. Ini ain disebabkan karena dia hasad kepada orang yang dia lihat. Akhirnya orang yang dia lihat tersebut mendapatkan keburukan akibat pandangannya. Nah, itu ain. Dan ain benar adanya. Al-ainu haq wa in sabaqathul qadar sabaqathul ain. Ain itu benar adanya. Jika sesuatu didahului dengan takdir, maka akan didahului oleh ain. Artinya ain itu pasti terjadi. Ya, saya dulu pernah punya teman dari Yaman waktu kuliah di Universitas Islam Madinah. Beliau cerita di Yaman di beberapa daerahnya masih banyak orang yang sangat kuat ainnya. Apabila melihat orang gitu langsung jatuh di tempat. Langsung jatuh di tempat. Nah, ini kan berarti perlu untuk penjagaan diri, tindakan preventif. Ya, sehingga kita terjaga dari ain-ain tersebut. Di antaranya adalah membaca zikir-zikir yang disyariatkan, baik itu zikir pagi, zikir sore, ataupun zikir-zikir yang disyariatkan keseharian, seperti memakai baju, naik kendaraan, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, suaranya nggak kedengeran. Afwan. Tadi ada tutup, soalnya ada agak ribut di luar. Ya. Ya, ini ada pertanyaan dari YouTube, Ustaz. Ya. Kelihatannya pertanyaan pertama udah dibahas di pembahasan tadi. Tapi boleh sedikit aja diulang sedikit. Dari Adiba. Bismillah, izin bertanya Ustaz, Anda pernah ikut tahfiz Ustaz X bilang membaca Maliki Yaumiddin boleh dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Tadi udah kita bahas ya. Anda langsung ke pertanyaan kedua dari Bilva Sang Putro. Assalamualaikum Ustaz, apakah sah sholat membaca Al-Fatihah dengan cepat karena mengejar imam yang bacaan Al-Fatihahnya juga cepat? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Jawabannya adalah membaca Al-Fatihah bagi makmum terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan pendapat yang lebih kuat adalah apabila imam membacanya dengan suara yang keras maka makmum cukup mendengarkannya. Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepadamu ayat Al-Qur'an maka dengarkanlah dengan seksama dan berusahalah memahaminya dan tidak bergerak kecuali untuk mendengarkannya.
Kemudian juga berdasarkan penjelasan para ulama, qiraatul imam, qiraatul makmum. Pembacaan imam adalah bacaan para makmum. Maka pada saat itu makmum membaca, ketika imam membaca Al-Fatihah dengan suara yang keras, maka makmum cukup mendengarkannya. Beda hal kalau seandainya makmum mengikuti imam pada sholat yang imam tidak mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya, maka pada saat itu makmum membacanya. Nah, kalau seandainya dalam keadaan ini imamnya membaca dengan suara yang membaca dengan cepat sehingga makmumnya takut terlambat, maka jawabannya, jika memang imam sudah selesai kemudian takbir untuk ruku, maka tugas makmum adalah mengikutinya meskipun si makmum belum selesai membaca Al-Fatihahnya, karena itu semua ditanggung oleh imam. Wallahu a'lam. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, kepada Bapak atau mungkin Ibu Adiba yang pertanyaannya oleh Kama dipanjangkan pendek, tadi sudah dibahas cukup panjang lebar di awal-awal, mungkin antum atau anti perlengkap nanti bisa dilihat rekamannya di YouTube MT Baitul Akhlak. Pada intinya dua-duanya dibolehkan, ya. Karena yang pertama maknanya kerajaan, yang satu kepemilikan. Kurang lebih begitu ya Ustaz ya. Betul. Tapi penjelasannya beserta dalil-dalilnya tadi di pembahasan YouTube kita. Ya, Anda cek sebentar, ini ada pertanyaan lagi. Ya, ini dari hamba Allah nih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf agak keluar konteks. Setelah ibu Ana menikah, baru diketahui bahwa ayah Ana 21 tahun yang lalu telah menikah lagi. Namun setelah Ana cari tahu, ternyata pernikahan beliau tanpa saksi yang sah. Maka Ana beranggapan pernikahan mereka tidak sah. Ana sudah berusaha menasihati, namun ayah Ana tidak peduli terhadap syariat. Nah, pokok pertanyaannya, ayah Ana tidak ridho jika Ana tidak tinggal di rumah istri beliau itu. Padahal dalam kondisi nikah mereka batal, maka istri beliau dan anaknya bukan mahram Ana, yang tentunya tidak dibenarkan jika Ana serumah dengan mereka. Bagaimana pandangan dan nasihat Ustaz? Jazakallahu khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini permasalahan timbul dari klaim seorang anak bahwa bapaknya berpoligami dan pernikahan bapaknya tersebut tidak sah. Nah, ini harus diuji di pengadilan. Karena anaknya mungkin memvonis hanya dengan emosional, kasihan kepada ibunya. Ya, kasihan kepada ibunya. Maka pada saat itu harus diuji di pengadilan. Ya, apakah memang benar pernikahan bapaknya itu sah atau tidak. Dan saya nasihatkan, sering sekali kita dulu di Masjid Nabawi duduk bersama di majlis Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad hafizahullah, di majlis kitab Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmidzi. Beliau sering sekali, ini saya katakan ini, sering sekali ditanya tentang rujuk, talak, nikah. 3 poin ini, rujuk, talak, nikah. Beliau sering mengatakan raji'il mahkamah, silahkan pergi ke pengadilan. Ini juga merupakan adab yang kita ambil dari seorang syekh. Ya, kalau kita pulang, maka saya nasihatkan seperti itu juga. Kalau sering ditanya tentang rujuk, talak, nikah, saya katakan silahkan pergi ke pengadilan. Kenapa? Karena di pengadilan ada keputusan hukum yang mengikat. Adapun caranya di majelis ilmu itu hanya fatwa. Fatwa kemudian dia tidak mengikat. Kata Ustadz si fulan, kata enggak. Kalau pengadilan ada hukum positif yang mengikat dan harus dikerjakan. Ya. Nah, kemudian juga di pengadilan akhirnya didatangkan saksi, didatangkan permasalahan. Nah, jadi harus mengklaim sesuatu harus ada buktinya. Ya, jangan sampai kita mengklaim kemudian ternyata hanya sebatas emosional semata. Karena kan tadi disebutkan dalam pertanyaan bahwa saksinya tidak sah atau saksinya tidak ada. Maka itu kan klaim. Maka benar enggak saksinya tidak ada?
Nah, ini harus dibuktikan di pengadilan, dan hukum pengadilan dia mengikat. Permasalahan yang kedua, kenapa harus ke pengadilan? Terutama masalah talak rujuk nikah, karena berkaitan, mohon maaf, dengan kemaluan. Nah, itu dia. Jangan bermudah-mudah. Ini juga banyak nih zaman sekarang, suami mentalak istrinya sudah 3 kali talak, ternyata masih serumah, masih bergaul. Itu dikhawatirkan nanti zina. Maka harus ada keputusan pengadilan yang mengikat, karena ini berkaitan dengan kemaluan. Terutama para perempuan, jangan bermudah-mudah dalam hal talak rujuk nikah, meminta pendapat fatwa Ustadz Fulan. Kalau seandainya sudah urusan dengan talak bain, ya maka lebih baik dia mengangkat permasalahannya ke pengadilan sehingga jelas statusnya. Saya boleh nikah enggak nih? Jangan-jangan saya masih tersangkut paut dengan suami yang pertama. Akhirnya dia nikah dengan suami yang kedua, akhirnya ternyata poliandri. Nah, ini hati-hati. Ini urusan kemaluan. Saya banyak mendapatkan pertanyaan itu, Ustadz, suami saya entah sudah 4 kali atau 5 kali mentalak saya, tapi dia mengatakan itu talak nggak sengaja dan semisalnya. Ya, akhirnya main-main dengan kemaluan. Nah, ini tidak benar. Karena bagaimanapun yang namanya suami istri pasti ada hubungan badan. Itu kan berurusan dengan kemaluan. Jangan bermudah-mudah, terutama bagi kaum wanita muslimah yang sebagian mungkin 90%-nya mengukur urusan dengan perasaan. Ya, dengan perasaan. Akhirnya karena dapat rayuan manis dari sang suami padahal sudah talak 5 misalkan gitu, akhirnya menerima kembali. Ya, akhirnya yang asalnya mungkin beda kamar, kemudian tetap berhubungan di ruang tamu, beda kamar tapi tetap berhubungan di dapur. Nah, ini hati-hati dengan perkara kemaluan. Saya nasihatkan ini baik-baik untuk para perempuan, jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Nah, ya, ini ada lanjutan dari beliau nih. Afwan, Ana membuktikan dengan cara bertanya langsung kepada ayah Ana, Ustaz. Ana cuma khawatir terjadi ikhtilat. Sama jawabannya, raji'il mahkamah, kembali ke pengadilan. Karena yang bertanya akan mendapatkan keputusan hukum yang mengikat tentang status pernikahan bapak. Kembali ke pengadilan. Ya. Apalagi kan berkaitan dengan mahram, aurat. Nanti kan buka aurat di hadapan yang dikira saudara sebapak. Nah, ini kan boleh asal hukumnya buka aurat, artinya buka jilbab, terlihat rambut, kemudian selain aurat-aurat besar ya, boleh terlihat kepada saudara yang sebapak. Akan tetapi ternyata mungkin dia tidak sah pernikahannya atau sah pernikahannya. Nah, yang jelas tidak cukup hanya dengan bertanya kepada bapak kemudian kita mengklaim pernikahannya tidak sah. Harus ditanyakan ke pengadilan. Wallahu a'lam. Ya. Jadi begitu ya, ini kelihatannya seorang perempuan nih, hamba Allah nih ya. Jadi sangat disarankan supaya anti bertanya ke pengadilan karena di situ ada jawaban yang mengikat gitu ya. Baik, kelihatannya sudah habis ini pertanyaan Ustaz. Siap. Silakan untuk memberikan kalimat-kalimat atau kata penutup. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Karena ini hari Sabtu, kemarin saya khutbah tentang perkara penting. Ya. Khutbah ini salah satu sebabnya adalah karena saya banyak ditanya oleh para netizen ini, Ustadz, ini membantah ini bagaimana? Ini ada video dari Ustadz Fulan membantahnya bagaimana? Ada video dari Ustadz si Fulan membantahnya bagaimana? Maka akhirnya saya berpikir, ini berarti harus dinasehati kaum muslimin di era media sosial tentang bagaimana selamat dari keburukan saat bermedsos. Yang mana di medsos ada baiknya dan sangat banyak, dan banyak juga buruknya, bahkan sangat buruk sekali. Konten-konten yang menyimpang dari akidah yang benar tentang ateis,
tentang komunis, tentang Syiah, tentang Khawarij, tentang akidah-akidah yang menyimpang. Bukan hanya sekedar maksiat, tetapi akidah yang menyimpang yang menyebabkan kesyirikan, kekufuran, kemurtadan. Maka harus diberikan prinsip bagi seorang muslim di era medsos agar dia selamat dari keburukan saat bermedsos. Karena mau tidak mau sebagian besar manusia sekarang bermedsos. Hanya kakek-kakek, nenek-nenek yang mungkin tidak bermedsos. Itu pun banyak juga kakek-kakek, nenek-nenek yang bermedsos. Maka nasihat saya ada 3. Yang pertama adalah harus selektif menyimak apapun yang ada di medsos. Jangan hanya bermodalkan judulnya bagus atau ustadznya terkenal. Jadi kita kembali ke permasalahan, harus selektif mencari guru, harus selektif mencari apa yang boleh ditonton, apa yang boleh didengar, apa yang boleh disimak, apa yang boleh dibaca. Dari siapa ini? Siapa yang menyampaikan? Kita harus benar-benar galakkan. Ayo selektif nyari ustadz. Sehingga tidak ada lagi orang jualan ateisme tetapi dia digelari ustadz. Ini hati-hati ini. Ya. Harus selektif. Ini adalah prinsip Nabawi yang pertama. Dan kalau saya jelaskan dalilnya enggak cukup. Yang kedua yaitu da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang yakin. Ini Ustadz gimana cara menjawabnya? Ente sudah belajar belum? Sudah duduk di majelis ilmu belum? Iya Ustadz. Sudah dapat dalilnya? Iya. Sudah ambil itu. Tinggalkan ini. Malah nadai. Kata orang Arab malah nadai. Ya. Kita nggak ada perlu untuk menjawab semua syubhat. Yang kita dituntut beragama berdasarkan dalil yang yakin dari Al-Quran dan hadis. Ya. Kalau kata orang Arab dia khalli walli. Sudah biarkan aja. Ada kadang-kadang video membantah tentang masalah tauhid, masalah kesyirikan, dia bantah. Dalilnya padahal kita jelas. Ya. Kemudian orang ini unknown gitu. Orang ini tidak dikenal gitu. Kemudian kenapa di-up gitu. Dicari bantahannya siapa orang ini gitu. Ya, tinggalkan saja yang tidak meyakinkan, tinggalkan, ambil yang yakin. Tidak semua syubhat harus dibantah. Kita beragama bukan dengan syubhat. Kita beragama dengan Al-Quran dan hadis yang yakin. Yang ketiga, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Maka pada saat itu yang enggak manfaat jangan ditonton, jangan dilihat, jangan. Ini semuanya ditonton. Dan itulah salah satu sisi negatif memang bermedsos. Dia seperti pedang bermata dua. Dan kadang-kadang pedang yang buruk, sangat buruk sekali. Dan sangat berbisa. Maka hati-hati para ikhwah sekalian. Jangan sampai akhlaknya, adabnya seperti itu. Kalian yang nonton kenapa saya yang harus jawab subuhatnya gitu. Ya gitu ya. Jadi cari video yang ustadz memang kita kenal, dia ngajari Al-Quran, hadis Rasul dengan pemahaman para sahabat, sudah selesai. Nggak usah berselancar kemana-mana seakan-akan lebih ilmiah. Itu urusannya orang ustadz mungkin yang ingin membantah pendapat yang keliru, bukan urusan untuk penuntut ilmu apalagi orang umum. Ya, hati-hati. Demikian. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan pada Ustadz yang telah memberikan waktunya pagi ini dan juga faedah ilmu yang sangat besar dan kami butuhkan. Semoga bisa kita ambil manfaat yang besar baik untuk kehidupan dunia dan terutama akhirat kita. Ya, kepada para jamaah kami ingatkan kembali nanti jam 7.30 kita kembali bertemu dengan guru kita Ustadz Sofyan Khalid Rurai, bahas kitab At-Tauhid. Ya, kepada Ustadz kembali mengucapkan terima kasih dan kepada jamaah jika ada kekurangan yang tidak berkenan dalam penyelenggaraan pagi ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.